Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni. Baiklah, kali ini kita akan coba membahas latihan menggunakan software AutoCAD, khususnya untuk penggunaan tool dari rectangle atau sering kita sebut dengan rectangular. Kali ini kita akan coba membahas latihan pertama dan dilanjutkan dengan latihan kedua. Di mana latihan pertama dapat kita lihat di sini adalah mengkombinasikan antara rectangular dengan circle, di mana nanti akan kita coba membuat garis bantu yang bertujuan untuk menempatkan circle di posisi yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara membuat garis atau circle dengan kondisi putus-putus. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara kita memirror sisi sebelah kiri sama dengan sisi sebelah kanan. Baiklah, untuk tahap awal terlebih dahulu kita buat rectangular dengan ukuran 140 di sumbu X dan 80 di sumbu Y, dengan cara kita ketik rect, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian bisa kita gunakan klik dimensi, kita ketik 140 di sumbu X, 80 di sumbu Y, kita klik. Sehingga terbentuklah sebuah persegi rectangular. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi garis sumbu dengan mengklik Annonate, kemudian di sini ada perintah centerline. Kita klik garis atas dan kita klik garis bawah. Kemudian kita klik garis kiri dan kita lanjutkan dengan mengklik garis sebelah kanan, sehingga garis sumbu sudah berada di posisi bagian tengah. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat persegi yang ada di bagian dalam. Cara membuat persegi bagian dalam ini adalah dimensinya 52 kali 52. Kita buat terlebih dahulu rektangular di sisi bagian luar. Kemudian kita kasih dimensi 52. Kemudian kita enter, kemudian lanjutkan 52. Sehingga persegi sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan cara memberi centerline. Kita klik, kita ikuti cara pembuatan centerline pada Annonate tadi. Kemudian kita blok rectangular ini, kemudian kita pindahkan. Ya, ini fungsinya centerline kita buat ini sebagai garis bantu untuk memindahkan pada titik rektangular pada ukuran 140 kali 80. Kemudian kita hapus dengan mengetik E, enter. Kemudian E, enter. Sehingga rektangular dengan ukuran 52 kali 52 itu telah selesai kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle 14 kali 14. Di mana titik center dari circle dengan diameter 12 itu berada di sumbu X, 14 di sumbu Y, 14. Maka kita buat terlebih dahulu rektangular aja biar lebih mempercepat dalam proses pengerjaan. Kita ketik rect, enter, kemudian kita klik di titik pinggiran sini, kemudian kita isi D dimensi, kita isi 14 kali 14. Kemudian kita kopikan rektangular 14 dengan cara CO, enter, kemudian kita pindahkan ke bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle dengan diameter 12 dengan cara kita ketik C, kemudian kita enter. Kita klik di sisi bagian pinggir dari rektangular 14 tadi, kemudian kita isi 6. Begitu juga di bagian bawah, kita isi 6. Sehingga circle dengan diameter 12 telah selesai kita kerjakan. Kalau sudah selesai, langsung kita hapus garis bantu yang kita buat tadi.
kita dengan cara ketik E kemudian kita enter, sehingga gambar dua buah circle sudah selesai kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi center mark, di mana center mark ini sendiri berfungsi untuk membuat garis sumbu dari circle yang kita buat. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sisi bagian sebelah kanan, di mana di sini gabungan dari rektangular dengan setengah lingkaran. Nah, di sini kita perlu membuat garis bantu, di mana garis bantu di sini adalah jarak di sumbu X itu adalah 18. Nah, maka kita buat garis bantu, kita klik di sini, kita isi jaraknya 18, kemudian kita arahkan kursornya ke bagian atas. Kita klik F8, kemudian kita klik. Jadi garis yang kita buat ini adalah sebagai garis bantu. Kemudian kita buat rektangular, di mana rektangular di sini adalah radius 6, berarti di sumbu X-nya adalah 12, sumbu Y-nya adalah 40. Nah, kita klik di sembarang tempat, kemudian kita beri dimensinya itu adalah 40, spasi itu adalah 40 itu tadi kita buat di sumbu X. Ini ada sedikit kesalahan, kita ketik rek, kemudian kita klik. Di sumbu X-nya adalah di sini kita ketik D dimensi, kemudian di sini kita isi 12, kemudian di sumbu Y-nya adalah 40. Kemudian rektangular yang kita buat ini kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke bagian sisi bagian atas. Nah, sebelum kita memindahkan bagian atas, maka kita perlu membuat yang namanya garis bantu. Kita gunakan center mark dulu. Tujuannya adalah memudahkan kita dalam proses memindahkan, di mana di sini terdapat titik perpotongan. Nah, maka ini kita blok, kemudian kita ketik M, kita klik ini, kita langsung kita pindahkan ke bagian dalam. Kemudian kita klik garis bantu ini, kita hapus. Kita hapus semua garis bantu, tujuannya jangan sampai mengganggu pandangan kita dalam proses penggambaran. Setelah rektangular ini selesai, maka kita lanjutkan dengan pemberian di setengah lingkaran dengan cara kita klik circle, kemudian kita klik 2P, 2 point. Kita klik poin pertama dan kita lanjutkan dengan poin kedua. Begitu berikutnya kita klik 2P, klik pertama, klik kedua. Kemudian kita hapus bagian setengah lingkaran dengan cara ketik TR, kemudian spasi, klik kanan, kemudian kita klik garis yang akan kita hapus, sehingga gambar kita sudah sesuai dengan bagian sebelah kiri. Nah, di sini lantaran dia setengah lingkaran, maka dia perlu center mark. Kita klik center mark, kita klik ini, kemudian kita klik bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle di bagian dalam rektangular 52, di mana di sini kita lihat adalah radius 20. Nah, dengan cara mengklik circle, kemudian kita letakkan di posisi tengah, kemudian kita isi langsung 20. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat di sini asal usulnya adalah rektangular, di mana rektangular yang kita buat itu adalah sumbu X-nya 70, sumbu Y-nya 20. Kita ketik rek, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian sumbu X-nya adalah 70, kemudian sumbu Y-nya 20. Nah, setelah ini selesai, ini akan kita pindahkan ke bagian center sini. Nah, ke center. Di sini 70. Nah, di sini ada terjadi kesalahan. Nah, coba kita lakukan pengukuran dimensi. Di sini adalah 70. Maka rektangular yang kita buat tadi adalah dalam kondisi salah. Kita hapus, kita ketik rektangular, kemudian kita isi dimensi, kita isi 70, kemudian spasi, kemudian 20. Kemudian ini kita pindahkan ke posisi center lingkaran ini. Maka rektangular yang kita buat itu telah berimpit dengan lingkaran.
maka kita harus menghapus bagian yang tidak kita perlukan dengan cara ketik TR spasi, klik kanan, klik garis yang akan kita putus. Kemudian kita harus memindahkan rektanguler tadi ke sisi sebelah kanan dengan cara ketik mirror, MI, kemudian spasi, kita klik rektanguler tadi, kemudian kita spasikan, kita klik titik tumpuannya. Nah, kemudian kita arahkan ke bawah. Kemudian di sini kita klik no, sehingga rektanguler yang kita buat sebelah kiri itu akan secara otomatis pindah ke sebelah kanan. Nah, setelah kita ini selesai, di sini dapat kita lihat bahwasanya garis circle dengan rektanguler yang kita buat tadi itu harus dalam kondisi putus-putus. Cara membuatnya, kita klik circle, kita klik rektanguler 2, kemudian di sini akan kita pilih order. Di sini kita lihat kalau seandainya tidak ada yang kita inginkan, kita bisa mengeluarkan dengan cara di load, kemudian kita pilih garis yang akan kita gunakan. Nah, kita misalkan di sini garis yang kita gunakan adalah isodas. Kemudian kita oke kan, kemudian kita lihat ini dia, kemudian kita oke kan. Di sini dia belum terklik, lantaran baru kita keluar. Kemudian kita klik di sini. Jika garis putus-putus yang kita inginkan terlalu panjang, maka bisa kita ganti dengan cara kita klik semua garis ini, kita klik kanan, kita properties, kemudian ini kita ganti 0,5. Nah, kita lihat kalau sudah sesuai, maka ini kita close. Nah, maka gambar yang kita buat ini sudah sama dengan gambar di sisi sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi dimensi. Nah, dimana panjang rektanguler kita adalah 140. Kemudian kita lanjutkan di center ini ke bagian atas ini adalah 14. Kemudian center ini ke bagian bawah itu adalah 14. Jarak rektanguler yang dengan circle itu adalah 20. Kemudian ini kita geser terlebih dahulu. Kemudian di sini ada 14 sudah, kemudian 52. Kemudian kita isi dari sumbu ini ke sumbu ini adalah 52. Kemudian rektanguler di bagian tengah itu adalah 52 dan bagian bawah itu adalah 52. Nah, dikarenakan ini berwarna putih, maka pandangan kita agak sedikit terganggu. Nah, bagaimana cara mengganti warna dari dimensi? Itu bisa kita gunakan dengan annotation di sini ISO, kemudian kita klik manager dimension style, kemudian kita modify. Kemudian di sini ada teks. Di sini teks, kemudian kita ganti dengan warna merah. Kita misalkan ini teksnya berubah warna merah. Kemudian fillnya ini gak usah kita kasih warna, non aja. Kemudian simbol sama arrow ini berwarna lainnya. Di sini kita ganti juga berwarna merah. Nah, di sini fitnya, di sini simbol. Nah, kemudian kita oke kan, maka dimensi yang kita beri itu sudah berubah berwarna merah. Kemudian kita lanjutkan pemberian dimensi itu dengan radius. Di sini dapat kita lihat adalah radius 6. Kemudian lingkaran bagian sini ini adalah radius 20. Kemudian kita klik diameter. Di sini ada diameter 12. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada sisi bagian kiri yang belum kita beri dimensi. Kita klik linear, kita klik sumbu dari setengah lingkaran bagian atas dan bagian bawah. Kemudian di center ini dengan sisi bagian bawah. Kemudian dilanjutkan dengan
panjang tinggi dari rektanguler itu adalah 80. Maka gambar yang kita buat di sisi sebelah kiri ini sudah sama dengan latihan yang kita kerjakan. Mungkin itu adalah cara membuat latihan pertama, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan dengan latihan yang kedua, di mana latihan yang kedua ini sangat sederhana, di mana kalau kita memahami cara proses pembuatannya. Caranya seperti apa? Kita ketik rektanguler, kemudian kita beri dimensi itu adalah 40, spasi atau enter, kemudian 40. Kita klik, kemudian kita buat perintah circle dengan 2P. Nah, di sini cara cepatnya itu adalah 2P, kemudian kita tarik ke atas, kita ketik 2P atau kita klik ke 4 bagian. Nah, di sini telah selesai. Kemudian kita lakukan pemotongan garis dengan cara mengetik TR, kemudian spasi, kita klik kanan, kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya gambarnya sudah sama dengan sebelah kiri. Kemudian kita beri center mark dari setengah lingkaran ke 4 bagian. Kemudian di sini ada garis putus-putus. Nah, nanti kita coba dengan metode yang sudah kita pahami di materi sebelumnya. Kemudian kita beri dimensi di sini dengan di sini itu adalah 40. Kemudian kita rubah di garis yang menyilang ini adalah garis putus-putus. Maka gambar yang sebelah kiri itu sudah sama dengan gambar latihan yang akan kita kerjakan. Baiklah, dari dua buah latihan ini dapat kita simpulkan bagaimana perpaduan antara circle, rektanguler itu sangat kita perlukan dalam proses penggambaran. Baiklah, sekian tutorial latihan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kawan-kawan semua. Sekian, kalau ada komen atau kritikan silakan diisi di kolom berikut. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Sekian, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.